Ya, selamat sore saudara-saudara dalam Kristus. Hari ini saya mau sharing firman Tuhan. Ya, karena ini bulan Desember, sebentar lagi kita merayakan Natal, jadi ya temanya tentang Natal. Ya, saya beri judul Hadiah Natal. Ya, seperti kita tahu, bulan Desember biasanya kalau di luar negeri itu mulai November itu sudah dimulai suasana Natal, ya. Kota-kota di Eropa, seluruh dunia, negara-negara itu mempercantik kota-kotanya, ya. Supaya apa? Supaya banyak wisatawan datang. Terus kota-kotanya juga mempercantik diri. Mal-mal dihiasi begitu dekorasi Natal, ya toh. Dan yang paling penting apa? Diskonnya gede-gedean, betul ya? Sale Natal, sale tahun baru. Wah, luar biasa, ya toh. Di seluruh dunia, Eropa, Amerika ini tradisinya memang tradisi Kristen, tapi bukan itu aja. Negara-negara yang bukan mayoritas Kristen juga merayakan semuanya. Jepang, Dubai, ya. Bahkan bukan itu saja. Orang-orang yang non-Kristen juga ikut merayakannya, ya. Terus bagaimana? Indonesia gimana? Oh, sama. Indonesia ini negara yang mayoritas, ya toh, penduduknya terbesar di dunia itu adalah agama yang lain, ya toh. Sama dengan Indonesia. Dirayakan besar-besaran Natal itu. Ya, Indonesia seluruhnya merayakan. Tapi kalau kita lihat gambar-gambarnya ini, kira-kira Anda sadar nggak ada yang kurang? Apa yang kurang? Tuhan Yesusnya nggak ada, betul? Betul ya? Padahal kata Christmas, Natal, Christmas, itu dari kata Christ. Christ itu Kristus, ya toh? Lah kalau Kristusnya nggak ada, kita berarti merayakan apa? Mes aja. Betul ya? Berarti kita bisa merayakan sesuatu yang sepertinya itu untuk memuliakan Tuhan, tapi ternyata tujuannya beda. Betul ya? Nah, kenapa kok manusia itu seperti ini? Iya toh? Manusia itu dulu awalnya adalah makhluk rohani. Betul ya? Waktu Tuhan menciptakan Adam, Tuhan menghembuskan nafasnya, menghembuskan rohnya. Harusnya manusia itu adalah makhluk yang rohani. Tapi kenapa sekarang jadi makhluk yang sangat amat duniawi sekali, betul ya? Bukan saja duniawi, tapi materialistik sekali. Kenapa? Karena dosa. Karena dosa, manusia itu jadi makhluk yang materialistik. Apa-apa pokok yang penting ada uang, aku ayam, betul ya? Yang penting kalau selama di bank akunnya banyak, di rumah orang tenang. Padahal bukan seperti itu. Tuhan nggak pernah bilang seperti itu. Kalau Anda memang mengejar cuman keindahan, kemegahan dunia ini, maka kalau fokus Anda cuma dunia dan seluruh kemegahannya, salah kalau ikut Tuhan Yesus. Ya toh, karena Tuhan Yesus gak pernah janji berikan itu. Yang janji bisa berikan siapa? Setan. Iblis bilang apa? Semua kerajaan di dunia dengan kemegahannya bisa aku berikan kepadamu asal apa? Kamu menyembah aku. Tuhan Yesus waktu dibilangin gini sama iblis, Tuhan Yesus gak bilang, iblis, kamu bohong, kamu gak punya kuasa untuk berikan seperti itu. Tuhan gak pernah bilang itu. Berarti apa? Berarti Tuhan tahu iblis bisa berikan seperti itu, betul ya? Dan Tuhan gak pernah bilang, iblis, kamu kalau ngomong hati-hati loh. Semua ini yang punya Bapakku loh. Iblis gak bilang, Tuhan Yesus gak bilang begitu. Berarti apa? Kalau cuma kemegahan, iblis bisa berikan. Berarti fokus kita salah. Tapi sekarang ini, ya toh, kita itu karena kita terlalu materialistik, kita merayakan Natal itu semua itu dengan apa yang kelihatan. Iya toh. Kalau yang namanya Natal harus ada pohonnya. Iya toh, harus ada pohon Natalnya, harus ada Santa Clausnya. Iya toh.
Yang dilihat itu duniawinya, fisiknya, bukan maknanya. Karena itu Kristusnya nggak ada. Ya toh? Bahkan kalau kita ke Amerika, ya toh, di Amerika itu Amerika, Kanada, saya nggak tahu kalau Eropa, itu pohonnya pakai pohon asli, ditebang. Orang kalau Natal harus ada pohon, dan kalau milih pohon itu saya harus ada koneksi, iya toh, sama pohonnya. Ini nggak cocok, bukan buat saya. Ini bukan buat saya, bukan karena ukurannya terlalu besar atau terlalu kecil, bukan. Kayak nggak ada koneksi, ini bukan buat saya. Ini baru, ini cocok buat saya. Jadi apa? Seakan-akan inti dari Natal itu adalah harus ada pohonnya. Pohonnya ini intinya, bukan Tuhannya. Padahal Yeremia itu sudah memperingatkan. Berhala itu apa sih? Berhala itu pohon yang ditebang dari hutan, dikerjakan, dipahat dengan tangan manusia, diperindah dengan apa? Emas, perak, dan dikasih paku supaya jangan goyang. Tapi kenapa kok kita itu banyak dari kita itu lebih penting itunya? Saya bukan bilang jangan pakai pohon Natal, bukan ya? Nggak apa-apa, itu hiasan. Tapi itu jangan dijadikan inti, jangan dijadikan fokus. Demikian juga dengan apa? Santa Claus. Kalau Natal nggak ada Santa Clausnya, bukan Natal, betul ya? Bahkan kalau disurvei, iya dong. Sampai orang-orang ini ditanyain, Natal itu memperingati kelahiran siapa? Santa Claus. Ini hal yang kayaknya lucu tapi sedih, betul ya? Sesuatu yang nyata ini akhirnya diganti dengan sesuatu yang fiksi. Bahkan di Amerika kalau disurvei, anak-anak lebih hafal reindeer ini apa? Rusa penarik keretanya Santa Claus itu namanya siapa? Anak-anak di Amerika itu hafal. Tapi siapa 12 murid Yesus? Tidak ada yang tahu. Betul. Jadi figur Santa Claus ini lebih fenomenal daripada Tuhan Yesus sendiri. Dan ini kenyataan. Siapa sih sebetulnya Santa Claus ini? Santa Claus ini nama aslinya Nicholas. Dia orang yang baik. Dia ini orang suci. Karena itu di beberapa negara itu memang dirayakan dan dia diberi gelar orang suci, Saint Nicholas. Tiap tanggal 6 Desember dia itu dia sayang sama anak kecil, dia sayang. Dia kasih hadiah kepada anak-anak kecil. Karena kebaikannya dia diangkat dan diperingati. Namanya Saint Nicholas. Jadi kalau diinggriskan jadi Santa Claus akhirnya dicepatkan Santa Claus. Dan yang salah itu apa? Santa Claus bukan dari kutub utara, ya. Santa Claus itu bukan dari kutub utara, dari daerah Rusia sana. Ya. Nah, kalau menurut saya, kalau Santa Nicholas ini tahu bahwa figur dirinya akan diperlakukan seperti ini, saya percaya Santa Nicholas pasti protes. Karena dia orang suci, dia tahu apa itu kebenaran. Nggak mungkin dia berani menyamakan dirinya dengan Tuhan. Saya percaya dia pasti protes. Jangan, betul ya. Tapi kita, kenapa kok dia dikomersilkan seperti itu? Karena Tuhan Yesus nggak bisa dikomersilkan, betul ya. Yang bisa dikomersilkan apa? Pohon Natal, Santa Claus, Rudolph the Red-Nosed Reindeer, Frosty the Snowman, ya toh. Kalau Tuhan Yesus mau dikomersilkan gimana? Namanya aja Yesua, penyelamat, juru selamat. Menyelamatkan dari apa? Dosa. Mana bisa dijual, betul ya? Keselamatan mana bisa dijual, mana bisa dibeli dengan uang. Terus apa lagi? Apa yang diberikan sama Tuhan? Nyawanya. Nah terus gimana? Ini dikomersilkan nggak bisa, dijual nggak bisa.
Karena itu, kalau fokus kita cuman uang, harta, salah kalau ikut Tuhan Yesus. Saya nggak bilang kalau ikut Tuhan Yesus nggak bisa kaya, bukan loh ya. Tapi itu bukan fokusnya. Tuhan Yesus datang, fokusnya itu untuk keselamatan kita. Karena itu Tuhan Yesus harus turun sendiri. Tuhan harus inkarnasi jadi manusia, ya toh, untuk nebus dosa manusia. Kalau Tuhan tujuannya cuma buat kita jadi kaya, dia nggak perlu turun sendiri, betul ya? Cukup ngajari nabi, kamu ini firmanku, ini ajarkan kepada orang-orang supaya orang-orang bisa jadi kaya, betul ya? Ngerti caranya cari uang, supaya mereka jangan kelaparan lagi, supaya hidupnya enak. Nggak perlu Tuhan datang sendiri, cukup utus orang. Kalau cuma masalah kesehatan, ya toh, cukup Tuhan ngajari dokter jadi super jenius, supaya apa? Bisa invent, bisa menemukan obat. Oh ini loh obat, kalau sakit ini pakai ini, tokcer pasti sembuh. Resepnya dari surga sendiri, betul ya? Nggak perlu Tuhan Yesus datang. Kalau Tuhan Yesus, Tuhan sendiri sampai datang, berarti ini sesuatu yang sangat-sangat penting sekali, betul ya? Tapi kalau kita akhirnya disip Allah, keselamatan nggak kelihatan, betul ya? Mending kita nyembah sesuatu yang kelihatan, yang bisa dapatkan keberuntungan, bisa dapatkan kekayaan, kemakmuran, ya toh. Kalau Anda fokusnya itu, saya kenalkan, Anda sendiri dewanya. Ini dewanya orang Cina, namanya Chai Sheng Yan. Ini versi Konghucunya, ini versi Budanya. Kalau versi Budanya namanya Jilayut ya. Oh, dijamin. Kalau nyembah dia ini dilempari pakai emas kalau nanti. Ya, kayaknya kalau nyembah dia yang kaya cuma yang buat patung aja, laris lah sih. Ya, tapi orang Cina pinter banget. Kalau ini punyanya Konghucu, ini punyanya Buddha, bingung milihnya, daripada bingung disembah dua-dua, betul ya? Pinter. Ya loh, daripada itu kalau bisa nyembah dua, ngapain nyembah satu? Ini yang ini itu Jilayutnya, ini dewa, ini Chai-Sheng-nya. Selesai masalahnya. Kalau satu aja kaya, apalagi nyembah dua, super kaya, betul ya? Tapi itu mitos ya. Gak ada seperti itu. Bahkan Tuhan Yesus bilang apa? Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Apa yang bisa diberikan sebagai ganti nyawanya? Nggak ada. Ingat, Tuhan Yesus bukan berarti kita nggak boleh kaya, bukan. Tapi Tuhan Yesus lihat nyawanya kita ini lebih penting dari seluruh harta di dunia. Ya, nggak bisa dikompar, nggak bisa dibandingkan. Nah, dunia ini nggak sadar bahwa pada saat hari Natal Tuhan sudah memberikan hadiah terbesar. Apa yang terbaik di surga, terindah di surga, paling mulia di surga, terbesar, termahal di surga, yaitu Yesus Kristus. Itu sudah diberikan kepada dunia. Tapi dunia nggak sadar. Kenapa? Karena fokusnya tentang uang. Saya mau tanya, kalau ada batu dari surga jatuh ke bumi, saya mau tanya harganya berapa? Kalau bisa dibeli dengan uang, pasti orang rebutan beli, betul ya? Ini Tuhan sendiri datang. Siapa yang mampu beli? Bahkan kalau seluruh harta di dunia ini dikumpulkan, apakah cukup untuk beli Tuhan Yesus? Nggak mungkin cukup. Tapi manusia tidak sadar. Bahkan kalau Tuhan berikan kita hadiah, Tuhan harus apa? Tuhan harus merendahkan dirinya. Tuhan harus merendahkan dirinya untuk memberikan hadiah ini. Itu loh, effortnya Tuhan itu sampai seperti itu. Kok bisa? Iya, karena dikatakan, karena begitu besar kasih Elohim akan dunia ini,
sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi harus dikaruniakan, harus diberikan. Sekarang saya mau tanya, saya punya anak 2. Saya tidak mungkin rela berikan dengan rela hati mengaruniakan anak saya kepada orang lain, tidak mungkin. Ya toh, apalagi kayak Juan dan Vivi, habis ini mau punya anak, ya toh, mau lahir, anaknya kebetulan laki, boleh tidak dikasih buat saya? Saya belum punya anak lagi, boleh tidak? Wani tukaran nih, kita lihat, wani tukaran. Tapi ini kalau kita sudah orang tua, ya, kalau orang tua ngerti bagaimana perasaannya Bapak ngasih anak tunggalnya, satu-satunya yang paling dikasihinya, itu perasaannya gimana? Betul ya? Dan ini harus dikaruniakan. Oh, apa ini mungkin Bapak gak sayang sama Tuhan, sama Yesus, makanya Yesus adalah dikasihkan gitu aja. Memang ada orang-orang seperti itu, betul ya? Baru-baru ini ada orang, anaknya sendiri dikorbankan untuk tumbal pesugihan supaya kaya. Apakah Tuhan seperti ini? Enggak. Bahkan Bapak ngomong apa? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi Tuhan ini sayang banget. Tapi kalau diberikan kepada dunia berarti apa? Tuhan lebih sayang lagi. Tuhan gak mau kalau dunia itu binasa. Tuhan kepingin kita itu semua bersama-sama dengan Dia di surga. Amin. Amin. Nah, kenapa kok kata mengaruniakan ini penting banget? Ya toh, Tuhan Yesus tidak boleh diculik. Ya toh, Tuhan Yesus bisa kasih hidup kekal, tapi Bapa harus dengan rela mengaruniakan, dikasihkan. Ya toh, kalau sudah dikasihkan, ya wis, terserah. Kamu mau perbuat apa, terserah kamu. Nah, saya mau kasih ilustrasi. Di legenda Cina, tahu ini apa? Kerasakti, ya, Kerasakti. Nah, ini biksunya namanya Tong Sang Chong, Tang San Chang, ya. Nah, menurut mitos, ini kalau menurut saya ini bukan mitos, ini cerita benar-benar rekayasa ya, nggak benar ini. Nah, menurut mitos, Tong Sang Chong ini bisa berikan hidup kekal. Kalau orang makan dagingnya dia nggak bisa mati. Kalau yang makan nggak bisa mati. Sama ya kayak Tuhan Yesus ya. Cuman bedanya dia ini tidak dikaruniakan. Jadi banyak siluman yang ngejar-ngejar Tong Sang Chong ini, mau bunuh dia, mau makan supaya dapat hidup yang kekal. Tapi karena ketiga muridnya ini sakti-sakti, ya, maka mereka melindungi Tong Sang Chong ini. Khususnya yang Sugokong ini, Kerasakti paling sakti ini. Itu sampai siapa yang mau itu dipukuli sama dia sampai mati, ya. Jadi Tong Sang Chong ini hidup terus. Nah, kalau Tong Sang Chong aja punya pengawal yang begitu luar biasa, apakah menurut Anda Tuhan Yesus nggak punya prajurit yang lebih perkasa dari itu? Apakah cuma 3? Kalau tidak dikaruniakan, siapa yang bisa nangkep Tuhan Yesus? Betul ya? Siapa yang bisa mengalahkan prajurit-prajuritnya Tuhan? Siapa yang bisa melawan Mikael? Siapa yang bisa melawan Gabriel? Nggak ada. Itu masih 2, padahal dikatakan berlaksa-laksa. Ya toh. Kalau Tuhan Yesus nggak mau, nggak ada yang bisa. Itu dari sisinya Bapa. Nah, kalau dari sisinya Tuhan Yesus sendiri, apakah Tuhan Yesus rela mati? Dikatakan, Aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan apa? Aku memberikannya
menurut kehendakku sendiri. Jadi Tuhan Yesus memang punya kehendak untuk menyerahkan dirinya sendiri. Kalau nggak gitu, siapa yang bisa nangkep Tuhan Yesus? Betul ya? Jadi bukan saja Bapa rela, Tuhan Yesus sendiri itu rela. Dengan rela dia itu mati, menyerahkan nyawanya bagi kita. Kalau nggak gitu, nggak mungkin ada yang bisa. Ya, bahkan Tuhan Yesus bilang apa? Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Luar biasa. Tuhan anggap kita ini sahabat, partner. Ya, begitu. Ini adalah demonstrasi kasihnya Tuhan. Begitu besar. For God so loved the world. Kalau kita nggak dipecah-pecah kayak gini, kita nggak bisa memahami betapa besarnya, betapa Tuhan itu begitu mencintai dunia ini. Amin, saudara-saudara. Nah, terus merendahkan gimana ya? Iya loh. Apakah Tuhan itu memang benar merendahkan dirinya untuk memberikan Tuhan Yesus ini? Mari kita baca proses kelahiran Tuhan Yesus. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Gembala-gembala ini adalah pekerjaan yang paling rendah yang menjadi tradisi waktu itu, ya. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Ingat ya, ini malaikatnya satu. Kemungkinan besar adalah Gabriel, karena kalau kasih kabar itu nemuin seseorang, biasanya itu Gabriel yang kasih, betul ya? Nah, Gabriel ini namanya adalah Gibor. Kalau bahasa Hebrunya itu Gibor ini artinya pahlawan yang gagah perkasa. Elohim, ya. Jadi Gabriel itu artinya pahlawan perkasa dari Elohim, ya. Nah, jadi Gabriel sendiri yang datang. Terus habis itu ngomong apa Gabrielnya? Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan yang besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Jadi, kalau coba kita imajinasikan ya, semua itu kita imajinasikan ya. Imajinasikan kita ini gembala, terus lihat malaikat. Seumur hidup nggak pernah lihat malaikat, baru kali ini lihat, ada malaikat begitu, wah luar biasa ya, bersinar terang gagah. Ini baru malaikatnya. Terus malaikatnya bilang gini, hari ini juru selamat sendiri datang, Tuhan sendiri datang. Kita wow, luar biasa. Kalau malaikatnya kayak gitu, Tuhan kayak apa? Betul ya? Inilah tandanya bagi kamu. Kamu akan menjumpai seorang bayi. Bayi. Oh, oke, masuk akal. Tuhan, ya toh, datang dalam wujud manusia jadi bayi. Ya oke lah, masih bisa dipikir. Dibungkus dengan lampin. Lampin itu kain, kalau sekarang itu namanya dibedong. Nah, itu dibedong ya. Bayinya itu dibedong. Terbaring dalam palungan. Kalau saya jadi gembalanya, saya katakan, sebentar Pak, apa saya salah dengar ya? Palungan itu apa sih? Palungan itu tempat makannya kambing gitu. Betul ya? Loh, kok palungan? Jadi pembawa beritanya dan subjek beritanya ini nggak seimbangnya terlalu jauh. Betul ya? Malaikat yang begitu, begitu luar biasa. Tapi Tuhannya yang harusnya pangkatnya lebih tinggi ya toh. Wah, sudah berharap mungkin kalau saya jadi gembala berharap kalau malaikatnya kayak gitu Tuhannya pasti lebih luar biasa ya toh. Paling gak lahirnya di istana. Minim ya toh. Istana manusia enggak apa-apa. Palungan kan pasti kandang. Lu nggak salah dah.
Betul ya? Kalau saya mikirnya gini, paling enggak, ya toh, kalau Tuhan Yesus lahirnya di tempat minim-minim kayak gini, betul ya? Lu Anda bayangkan, Bu, ini di dunia mewah kayak gini, kediamannya Tuhan Yesus di surga kayak apa? Ya, Anda bisa lihat ya, gambar pikirannya gembala, mungkin paling enggak minim rumahnya kayak gini, minim ini. Kamarnya kayak gini, betul ya? Kamarnya mewah kayak gini. Hasilnya apa? Lu gua. Ini sudah dipercantik, ini gua kelahiran Tuhan Yesus ya. Ini sudah dipercantik, dikasih pilar, dikasih hiasan. Aslinya itu kayak gini loh. Gua. Dan saya seneng gambar ini apa? Lihat, ada binatangnya, ada ternaknya. Karena itu ada palungannya. Kalau nggak ada ternaknya, buat apa dikasih palungan? Betul ya? Nah, kalau ada ternak berarti ada kotorannya. Apakah Yusuf sudah siap-siap waktu itu? Ya udah, nggak ada tempat, tak bersihin dulu. Nggak ada. Anda tahu palungan itu digambarkan, wih kering, bersih, Tuhan Yesus tidur nyenyak enak gitu. Siapa yang pernah pergi ke kandang kambing, kandang sapi? Coba Anda lihat palungannya itu kayak apa. Binatang itu kalau makan, itu liurnya netes-netes, betul ya? Menjijikkan. Dan kotorannya binatang itu, baunya kayak apa? Kalau kita sekarang lihat, wah, kandang kelahiran Yesus itu bersih ya, gak ada kotorannya. Aslinya tidak seperti itu, saudara-saudara. Banyak kotoran binatang, baunya, aduh. Saya pernah pergi. Saya senang binatangnya, tapi saya nggak senang baunya. Wah, saya aja nggak kuat, ya toh. Apalagi beberapa dari Anda, pasti nggak karu-karuan baunya. Tapi itu gambaran. Jadi Tuhan bukan saja tempatnya itu nggak karu-karuan, ya toh. Tapi Tuhan jadi manusia, bayangkan ya. Tuhan yang begitu kuasa, begitu besar, mau apa-apa bisa. Tinggal berfirman, semuanya jadi. Tapi dia jadi bayi yang nggak bisa apa-apa, semuanya harus ditolong oleh Maria ibunya, oleh Yusuf bapaknya, betul ya? Bayangkan loh, saya punya teman, bapaknya itu pansui, stroke, habis kena stroke terus habis itu mati sebelah. Dulunya papanya ini begitu energik. Tapi sekarang, sesudah dia itu, semangatnya hancur. Kenapa? Malu. Dulu apa-apa bisa sendiri. Sekarang kalau mau ke toilet harus dibantu. Malu. Kalau manusia aja ngerti malu, apalagi Tuhan. Tapi Tuhan nggak ngurus. Malu apa itu? Yang penting aku bisa menyelamatkan manusia. Malu itu nggak ada apa-apanya. Betul ya? Itu baiknya Tuhan. Nah, kalau menurut Anda Tuhan Yesus itu menjelma menjadi manusia, itu tidak kurang rendah, itu rendah sekali. Kenapa? Ingat, Tuhan itu begitu mulia, begitu kudus, begitu suci, tapi lahir dalam apa? Paulus bilang apa? Mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Tuhan itu nggak bisa ketemu sama dosa di surga. Di surga, kenapa kok manusia itu harus sempurna, semuanya harus 100% suci? Tuhan itu nggak bisa kena dosa, itu nggak bisa, kotor banget, jaraknya terlalu jauh. Saya ini seneng anjing, dari kecil saya pelihara anjing. Anjing ini bagi kita kayak keluarga. Jadi anjing saya itu tidur sama saya. Kita perlakukan anjing itu kayak manusia, ya toh. Tapi kalau dibalik, ya toh, apakah saya mau merendahkan diri saya jadi anjing? Saya tidak mau, betul ya? Tidak mau. Anjing saya walaupun saya kasih makan enak kadang-kadang nyampah, nyuri-nyuri, kalau ada apa di sana dimakan.
Kalau jalan-jalan itu ada comberan apa ya? Teraba semua, kotor. Tapi bagi mereka biasa. Tapi di sini saya nggak ngomong anjing. Bagaimana kalau ini? Nah, kalau ada jijik, berarti saya pilih binatang yang pas. Lihat, seneng ya, lihat. Mungkin ngomong-ngomong, wih enak loh. Itu banyak kotoran, aku lagi makan di sana. Mungkin yang ini bilang, wih kolam renang, jacuzzi, betul ya? Kecoa-kecoa ini gak sadar kalau mereka itu hidup dalam kotor, hidup dalam kotoran, dalam gelap kotor, bau. Lebih mending saya jadi kecoa daripada Tuhan jadi manusia. Kenapa kok Tuhan itu pilih kandang? Ini loh menggambarkan manusia ini, dunia ini kotor, penuh dosa. Tapi kita itu tidak sadar, bahkan kita senang-senang di dunia itu. Betul ya? Tidak sadar, kita ini kayak kecoa, hidup di banyak kotoran, tapi kita senang-senang aja. Itulah gambaran kenapa kok Tuhan seperti itu. Anda bisa bayangkan ya, Tuhan di surga bersih, kudus, suci. Kalau misalkan warnanya semuanya putih, titik satu debu kecil aja 0,001 mikron itu nggak ada. Tapi lahir di dunia yang penuh comberan lagi. Itulah Tuhan itu merendahkan dirinya sampai seperti itu. Apakah mungkin Anda tanya, oh mungkin Bapak lupa kalau ngutus Tuhan? Waduh lupa. Ya toh. Akhirnya fasilitasnya gini, kenapa? Nggak reserve duluan kalau kita mau liburan enak, kan apa? Reserve duluan, jadi dapat hotel apa yang tempatnya enak. Mari kita baca. Dan tiba-tiba, habis Gabriel ngomong itu, tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Tuhan, katanya, kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Nah, dikatakan tiba-tiba. Jadi bukan satu baris keluar. Enggak. Tiba-tiba sejumlah, tiba-tiba langsung kelihatan banyak. Awalnya berarti nggak kelihatan, betul ya? Berarti apa? Para malaikat itu apa? Sudah siap-siap dari tadi. Jangan kelihatan dulu ya. Waktu itu tiba-tiba surprise gitu ya. Langsung terang gitu ya. Berarti apa? Semuanya itu sudah direncanakan. Kalau nggak direncanakan ya mungkin malaikatnya keluar satu-satu. Ini Tuhan Yesus datang ya. Kita belum siap-siap tapi paling nggak ya kasih muka lah, apa, nyanyilah, mau nari lah, sakarulah satu aja. Tapi enggak. Berarti apa? Mungkin malaikatnya sudah latihan duluan, betul ya? Ini luar biasa loh, malaikat loh. Ini bukan BTS loh. Iya toh? Malaikat loh, banyak loh. Anda bisa undang satu malaikat itu belum pernah ada. Ini sejumlah besar, luar biasa. Iya toh? Berarti apa? Sudah direncanakan semuanya. Bahkan apa? Dikatakan kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Bahasa Inggrisnya, glory to God in the highest, and on earth peace, goodwill toward men. Goodwill toward men. Saya lebih senang terjemahan Inggrisnya. Goodwill toward men ini apa? Niat baik terhadap manusia. Tuhan punya niat baik terhadap manusia. Tuhan punya rencana yang indah untuk manusia. Itu loh, goodwill. Jadi semua ini proses kelahirannya, ini semua sudah dirancangkan. Bapa sudah merencanakan semua. Untuk apa? Untuk kemuliaannya. Bukan untuk kemuliaannya kita, untuk kemuliaannya. Lucu ya? Tuhan merendahkan diri seperti itu. Tapi itu untuk kemuliaannya. Luar biasa. Nah, terus dikatakan damai di bumi. Jadi kemuliaan itu di surga untuk Tuhan. Di bumi ada apa? Damai. Saya mau tanya, zamannya Tuhan Yesus apakah damai? Enggak.
Zamannya Tuhan Yesus banyak perang. Waktu itu bangsa Romawi itu sedang memperluas daerah jajahannya. Betul ya? Seluruh dunia dijajah sama Romawi. Peperangan di mana-mana. Tapi kenapa kok malaikat bilang damai? Kenapa Gabriel bilang damai? Berarti bukan damai yang seperti itu, betul ya? Bukan damai yang ada yang dari luar, tapi damai ini damai dari dalam. Damai yang apakah itu? Ya, mari kita baca dari sebuah cerita di Lukas. Adalah di Yerusalem seorang namanya Simeon. Ia seorang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya dinyatakan oleh Roh Kudus apa? Bahwa dia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait suci oleh Roh Kudus. Jadi dibilangin sama Roh Kudus, kamu sekarang pergi ke bait suci. Ketika pas waktu itu apa? Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan oleh hukum Taurat. Ya. Terus waktu lihat Yesus, ia menyambut anak itu dan menantangnya. Menantang itu bukan digendong kayak gini, kayak diangkat gini. Betul ya? Diangkat, cek lucu ya. Mungkin gitu ya. Menantangnya sambil apa? Memuji Tuhan. Katanya, sekarang Tuhan, biarkan hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Keselamatan itu Yesus. Kenapa kok dia bilang pergi dalam damai? Yang Engkau telah sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat Israel. Nah, kembali ke ayat ini, saya mau tanya, mau pergi kemana Simeon ini? Kok pergi dalam damai? Artinya pergi di sini berarti apa? Mati. Betul ya? Biarkan aku pergi, biarkan dia mati, karena dia sudah melihat Mesias itu. Nah, kenapa kok dalam damai? Betul ya? Sekarang kan kalau kita orang meninggal katanya apa? Rest in peace, beristirahat dalam damai. Nah, berarti sebelumnya itu nggak damai dong, betul ya? Sebelumnya itu Simeon nggak damai, kalau dia mati, dia pergi, dia belum damai. Kenapa? Nah, semuanya itu biasa. Ibaratkan kita mau pergi ke suatu tempat, paling penting apa? Lokasi, betul ya? Kalau broker properti, location. Lokasi paling penting. Kemana tujuan kita sesudah mati? Simeon tahu. Orang mati tujuannya cuma dua, surga atau neraka, betul ya? Simeon tahu. Dan kenapa kok dia nggak damai? Karena dia tahu Tuhan itu sedang marah kepada manusia, betul ya? Karena itu dia nggak mau pergi ke neraka, dia nggak mau pasti. Dia maunya ke surga, betul ya? Karena surga tempatnya enak, ya toh? Simeon tahu. Tapi pada saat dia melihat Yesus, dia tahu keselamatan itu nyata. Tuhan sudah tidak berperang dengan manusia. Ya, dikatakan Paulus bilang, Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya sendiri. Berarti apa? Berarti sebelum itu Tuhan sedang perang. Tuhan sedang musuhan dengan kita. Coba bayangkan kalau Anda mau pergi ke rumahnya orang, ya toh, sedangkan orang yang punya rumah itu sedang marah sama Anda. Apakah Anda dengan damai akan sampai di sana? Tidak damai. Karena Anda akan tahu perlakuan apa yang akan Anda dapatkan. Tapi Simeon tahu. Karena waktu dia lihat Yesus, dia lihat keselamatan nyata banget. Berarti apa? Tuhan sudah mendamaikan kita dengan dirinya sendiri. Sulit loh mendamaikan. Kenapa? Biasanya kalau dua negara perang, ya toh, kalau ada yang perang, yang pasti minta damai itu posisi yang
lemah, posisi yang kalah yang minta damai. Ini Tuhan yang posisinya paling tinggi, ini yang ngajukan damai. Bahkan dia kasih upeti apa? Kasih hadiah anaknya sendiri. Didamaikan dengan apa? Dengan dirinya sendiri. Luar biasa. Dan Paulus bilang apa di Roma? Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Elohim. Kita ini sudah tidak musuhan sama Tuhan. Kita kalau ke surga kita di welcome sama Tuhan. Betul ya? Oleh karena apa? Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia juga kita beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Apa tujuannya? Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Elohim. Itu loh. Kita ini sudah didamaikan, masih bisa bersama-sama dengan Elohim, masih menerima apa? Kemuliaannya Tuhan. Ini loh, karena itu Simeon waktu lihat, wah Tuhan, terima kasih Tuhan, sekarang aku ayem, aku sudah damai. Aku tahu sesudah aku pergi dari tempat ini, aku tahu aku pasti diterima di kediaman. Amin. Dan apa? Simeon apa? Dikatakan Simeon bersuka cita. Mungkin diantara kita ada yang kehilangan seseorang yang dikasih, betul ya? Kita merasa sedih. Tapi kalau kita lihat apa yang dikatakan Simeon dengan sukacita, betul ya? Kita merasa sedih untuk orang yang meninggalkan kita, betul ya? Tapi itu salah. Harusnya kita berbahagia, betul ya? Karena apa? Dia sudah ada di tempat yang paling enak di seluruh alam semesta dengan orang yang paling mengasihi dia, betul ya? Kalau coba Anda bayangkan, orang tua di sini mungkin Bu Lili, kalau anaknya pergi ke luar negeri untuk sekolah dulu, betul ya? Kalau tinggal itu, aduh sedih gitu ya. Tapi apa? Punya pemikiran, anakku sekolah di luar negeri supaya hidupnya lebih enak, betul ya? Aku harus bergembira, berbahagia untuk dia. Seperti itu pemikiran kita. Mungkin Simeon dikatakan dia umur panjang, mungkin istrinya sudah nggak ada, anak-anaknya sudah nggak ada, tapi masih ada keturunannya yang lain. Mungkin keturunannya sedih loh, kok pergi, ya toh. Tapi Simeon apa? Tenang, sementara ini, nanti kita kumpul semua, ya toh. Dan di sana aku ketemu sama orang-orang yang aku kasihi, betul ya. Jadi kita dengan harus, kalau lihat orang pergi, jangan kita, aduh sedih sana. No, sukacita, damai. Simeon bilang, aku sukacita, aku damai. Pergi dengan damai, malah berterima kasih sama Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Ya, nah, terus saya mungkin ada tanya, Bu Her, kamu bilang keselamatan kayak gitu. Memangnya kalau nggak selamat itu pergi kemana sih ya? Gak enaknya kayak apa? Betul ya? Kalau orang nggak selamat, itu dikatakan dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, yaitu lautan api. Namanya lautan api ya pasti api semua, betul ya? Dan api itu panas, ya toh. Dan setiap orang yang namanya tidak tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Lautan api itu panas, saudara-saudara. Ini ya, saya kasih contoh. Nah ini gunanya korek api ini. Panas banget. Tapi karena ini cuma lidah api kecil, jadi waktu kena gini saya masih bisa angkat tangan saya, betul ya? Tapi kalau yang namanya lautan api, apa bisa Anda mengangkat bagian tubuh Anda yang terbakar? Tidak bisa. Lo tenggelam kok.
panasnya kayak apa? Anda bisa bayangkan. Dan bukan cuma itu. Dikatakan apa? Nggak nganggur loh, di dalam lautan api nggak nganggur. Disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Anda bisa bayangkan selama-lamanya itu seperti apa? Iya toh. Mungkin Anda bilang, oh ya pokok lama ya, lama banget. Ya saya mau kasih itu. Nah ini sekarang alat peraga kedua. Anda lihat ya, putih ini, tisu ini. Ini adalah kehidupan kita di dunia. Berapa tahun? 60, 70, omonglah 100 tahun. Segini. Selama-lamanya itu sampai mana? Itu semuanya. Tolong tarik satu belakang. Anda bisa bayangkan, itu selama-lamanya. Terus. Ini loh selama-lamanya kita. Masih ada segolong, cukup nanti kasihan Mira balik. Ini loh selama-lamanya, tahu ya? Ini tali kurang panjang. Dan itu tisunya terlalu besar. Kalau saya buat lebih kecil, Anda nggak kelihatan, karena itu saya buat besar gitu. Kalau bisa saya buat lebih kecil dari itu. Dan tali ini, kalau boleh sama Grand City bawa lebih panjang, saya minta Mira bawa lebih panjang lagi. Betul ya? Ini loh konsepnya, selama-lamanya itu kayak gitu loh. Selama-lamanya. Oke. Tolong ya. Bayangkan, disiksa dalam lautan api selama-lamanya. Berarti Tuhan jahat toh ya. Kalau orang gak percaya dibawa ke neraka, no, bukan. Salah konsepnya. Ini loh yang betul. Barang siapa percaya kepadanya, kepada Tuhan Yesus, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada dalam hukuman. Kita ini nggak sadar kalau kita ini sebelum percaya sama Tuhan Yesus, kita ini sudah dalam penghukuman. Kita nggak percaya, kita nggak tahu, kita nggak sadar, kita kayak kecoa itu loh. Kita nggak tahu kalau kita hidup dalam got gelap, bau, kotoran semua, kita seneng-seneng. Tapi kita dalam penghukuman. Dan kalau kita terima Kristus, dikatakan apa? Ia tidak akan dihukum. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya pada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab apa? Ia sudah pindah. Kita pindah dari neraka tadi loh, kita pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Kita ini sudah pindah. Karena itu Tuhan gak mau kita itu di neraka. Tuhan sayang sama kita ini disuruh pindah. Dan untuk pindah prosesnya, dia harus mati. Dan di surga, apa ya? Nasibnya kita kayak apa tuh? Ini di Wahyu 22. Jadi bab yang terakhir, pasal yang terakhir. Dikatakan apa? Mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya, yaitu kebalikannya dari yang tadi. Kalau di neraka orang yang nggak percaya selama-lamanya disiksa. Kita sama-sama Tuhan memerintah. Anda minta yang mana? Disiksa atau memerintah? Memerintah. Karena itu kita tahu betapa berharganya pemberiannya Tuhan. Betul ya?